Ya, halo, selamat. Hai, ketemu lagi bersama saya Zainuddin. Di video kali ini kita akan sharing-sharing aja karena saya upload konten ini maksain tanpa skrip karena udah beberapa minggu ke belakang saya nggak upload konten. Jadi kegiatan saya selama beberapa minggu ke belakang ini sibuk dengan beberapa hal. Yang pertama mengikuti beasiswa semesta. Terus yang kedua mempersiapkan kepindahan saya. Sebelumnya saya tinggal di kota Bekasi, sekarang saya tinggal di kota Surabaya karena beasiswanya wajib onsite. Jadi beasiswanya itu kita bisa bebas milih tempat kuliahnya, tapi kita harus kerja di tempat yang memberi beasiswa itu. At least PPT Sentra Video Utama yang ada di kota Surabaya. Oh ya, video ini tanpa disponsori oleh pihak manapun ya. Saya sini ingin sharing-sharing aja. Jadi kedepannya sebulan sekali saya akan coba upload konten tentang perkembangan investasi saya pribadi. Oke, buat teman-teman yang nggak tahu apa itu reksadana itu adalah wadah dan pola pengelolaan dana modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan. Jadi dana dari banyak orang itu dikumpulin jadi satu di sebuah wadah yang namanya manajemen investasi dan dikelola oleh pihak manajemen investasi itu untuk tergantung ya, misalnya reksadana saham akan dialokasikan ke saham, kalau ke pasar uang akan ke pasar uang. Oh iya, kalau ada saya salah-salah kata mohon dikoreksi di kolom komentar karena saya juga masih belajar. Oke, di sini saya akan pakai aplikasi Bibit. Buat yang belum punya akunnya bisa register terlebih dahulu, nggak susah kok, cuman butuh KTP kalau nggak salah. Lanjut, karena saya udah punya akunnya jadi saya langsung login. Di aplikasi Bibit ini kita punya robo. Apa itu robo? Robo itu buat ngebantu reksadana kita sesuai profil resiko kita. Apa itu profil resiko? Profil resiko itu adalah seberapa tahan kamu sama turunnya atau turun naiknya suatu saham. Kalau kamu tahan dan masih bisa tidur nyenyak, kalau tahan itu drop sampai misalnya minus 30 atau berapa persen gitu, berarti itu profil resiko kamu agresif. Nah, kalau agresif itu cocok untuk jangka panjang. Sedangkan kalau saya itu profil resikonya moderat itu di tengah-tengah. Nah, yang paling aman, yang nyari aman, yang nggak mau ngelihat sama sekali ada yang merah-merah atau yang turun-turun, itu namanya konservatif. Kalau konservatif itu cocoknya dia di pasar uang. Pasar uang itu akan selalu meningkat setiap saat tapi sedikit. Resikonya kecil, peningkatan juga kecil. Tapi kalau reksadana saham, resikonya gede, peningkatannya juga gede. Peningkatan atau return. Oke, lanjut. Ada banyak sebenarnya, cuman yang umum itu ada 3: pasar uang, obligasi, dan saham. Saya lagi coba-coba belajar juga, nyari info dan sekalian terjun. Nah, di sini saya udah coba invest sekitar 210.000. Itu sekarang sudah untung sekitar 0,68%. Sini saya alokasikan di dana darurat. Nah, di sini ada 2 alokasi saya, yaitu pasar uang dan saham. Untuk di pasar uang saya hanya satu aja, yaitu Super Investaria Money Market Fund. Dan untuk yang
saham saya ada dua, yaitu BNP Paribas Pesona Syariah dan Sukor Invest Syariah Equity Fund. Nah, kebetulan kalau saya ini reksadananya yang syariah semua, karena saya nggak mau uang saya dialokasikan ke yang nggak halal gitu. Kalau teman-teman bebas, misalnya teman-teman mau mencobain yang konvensional atau yang lain yang bukan syariah, maksud saya, itu nggak apa-apa, silakan. Reksadana pasar uang. Nah, di sini saya ambil contoh di Sukor Invest Money Market Fund. Pertama, apa itu CAGR? Nah, sebenarnya di sini bisa dilihat dari bibitnya sendiri. Peningkatan pertumbuhan tahunan rata-rata reksadana dalam jangka waktu 1 tahun. Kalau di sini cukup kecil, 5% itu cukup kecil dalam 1 tahun, karena ini basisnya pasar uang. Pasar uang itu pasti meningkat terus. Bisa dilihat grafiknya, dia hampir nggak pernah turun. Pasti ada kemungkinan turun, tapi sangat kecil. Nah, kemungkinan turun itu di sini, drop down out. Nah, ini kemungkinan turun 1,39%. Terus ada expand ratio. Expand ratio itu mengukur seberapa besar biaya yang kita keluarkan untuk manajer investasi. Nah, inilah yang membedakan apa itu reksadana dan investasi lainnya. Dengan contohnya investasi saham aja dan reksadana saham. Kalau reksadana itu kita dibantu oleh manajer investasi, jadi biaya tahunan kita dikelola oleh dia. Kita membayarnya dengan uang kita, yaitu sebesar expand ratio. Expand ratio tiap manajer investasi itu berbeda-beda. Bagi saya normalnya itu expand ratio maksimal 3% lah. Itu udah cukup. Makin kecil makin bagus. Lanjut, ada total AUM. Total AUM itu total yang dikelola oleh manajer investasi tersebut. Jenis produk itu ya ini pasar uang. Tingkat risikonya rendah karena pasar uang. Lanjut lagi di sini, ini nama manajer investasinya, Sukor Asset Management. Nah, selanjutnya di sini minimal pembelian. Minimal pembelian itu setiap transaksi kita ada minimal pembelian, tergantung manajer investasi beda-beda ya. Ada yang 100.000, ada yang 10.000, ada yang 50.000, atau bahkan ada yang 1 juta. Biaya pembelian ini gratis, biaya penjualan gratis, tergantung manajer investasinya lagi. Untuk bank kustodian itu adalah bank penampung. Jadi uang kita setelah kita storing itu nggak bakal masuk aplikasi Bibit, tapi masuk ke bank kustodian tersebut. Nah, untuk di sini bank kustodiannya adalah HSBC Indonesia. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Jadi bank penampung itu adalah kalau kita ada uangnya itu dari bank kustodian akan dikirim ke bank penampung, yaitu di sini adalah bank BCA. Kalau beda sama ATM teman-teman, itu bakal ada pajaknya kalau nggak salah. Oke, scroll lagi. Nah, sini ada alokasi aset. Untuk pasar uang itu kemungkinan besar pastinya adalah hampir nggak mungkin sih di saham. Jadi dia dialokasikannya ke obligasi korporasi ini, terus obligasi pemerintahan, dan obligasi dan deposito dan setara kas. Top holding itu kepemilikan saham. Di sini dia mempunyai 5 ya, seperti yang tertera di sini ada apa aja. Nah, kalau daftar switching ini daftar produk yang tersedia untuk melakukan switch ke reksadana lain. Switching hanya dapat dilakukan pada manajer investasi yang sama. Jadi kita bisa ganti, misalnya kita di sini ada 1 juta, kita bisa pindah ke daftar switching yang terdaftar di sini.
Oke, kurang lebih sekian untuk konten ini. Konten ini cukup dadakan, tanpa skrip, tanpa rencana. Saya ngomong belak-belakan aja. Untuk kedepannya mungkin selama sebulan sekali saya akan coba upload perkembangan reksadana saya. Ya, kalau ada penjelasan saya yang miss sedikit atau ada yang salah mohon dikoreksi, dan kalau ada yang mau tanya silahkan ditanya di kolom komentar atau chat di Instagram pribadi saya yang ada di kolom komentar juga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.